لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Kak Zen di kanal YouTube SD School Yogyakarta. Gimana kabar kalian? Baik semuanya? Alhamdulillah, baik. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan kalian agar tidak tertular COVID-19 dari yang lain. Kalau nggak penting banget, nggak usah keluar rumah. Oke? Setuju dengan Kak Z? Setuju. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Z akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Apakah kalian pernah mendengar kisahnya? Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Baik yang sudah pernah maupun yang belum, simak ya kisahnya Kak Z dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir tayangan ini ada kuisnya. Gimana, asik kan? Jangan mana-mana ya, tonton sampai habis. Siap? Siap. A few moments later. Kebablasan. Maaf ya. Halo adik-adik, kita lanjutkan ya. Kak Zen akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya. Kalian tahu Nabi Ismail itu putranya siapa? Putranya Nabi Adam. Salah yo. Kamu Nabi Ayub? Bukan. Nabi Ayub itu video sebelumnya ya. Itu bukan ayahnya Nabi Ismail. Nah, kamu pinter. Nabi Ismail alaihissalam adalah putranya Nabi Ibrahim. Sip. Tinggal kamu 100 ya? Iya kan? Ketahuan. Iya. Jadi Nabi Ibrahim punya seorang anak. Ya waktu itu ya, anak pertamanya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tahu nggak berapa usia Nabi Ibrahim alaihissalam saat memiliki anak Ismail itu? Berapa? 5 tahun? Ya nggak mungkin. Kalau nggak punya anak kamu bercanda ya? 200 tahun? Ketuaan. Usianya 83 tahun. 83 tahun. Kalau sekarang udah kakek-kakek tuh ya. Tapi waktu itu ya, saat Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim usianya sudah 83 tahun. Coba ayahnya usianya berapa? Tanya juga ayahnya, tanya. 30 tahun? Oh, masih muda. Selisih berapa tahun sama Nabi Ibrahim? 83 tahun. 83 tahun. 83 dikurangin 30 berapa? 50 tahun coba. Ayahnya berapa ayahnya? 25 tahun. Masih
masih muda. Nikahnya pas kuliah ya ayahmu ya? Iya, tahuan. Kalau ayahmu berapa? 50 tahun. Nah, kamu anak terakhir kan? Nah, benar, tahuan. Ya, jadi saat itu Nabi Ibrahim berusia 83 tahun saat punya Ismail. Dan Ismail barulah anak satu-satunya, masih anak tunggal, belum punya adik. Karena waktu itu Nabi Isa alaihissalam belum lahir, ya. Jaraknya Nabi Ismail dengan Nabi Isa itu 13 tahun. Ya, 13 tahun. Saat Nabi Isa lahir, Nabi Ismail sudah berusia 13 tahun. Nah, jadi ceritanya saat itu ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak tinggal satu rumah ya. Nah, Nabi Ismail tinggal di Mekah, sedangkan Nabi Ibrahim tinggal di lain tempat. Nah, saat itu usia Ismail menginjak remaja, ya sekitar belasan tahun lah ya. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim sedang cinta-cintanya, baru senang-senangnya punya anak Ismail alaihissalam. Ya waktu belum jadi nabi ya. Ya sedang senang-senangnya sama Ismail. Nah waktu itu Nabi Ibrahim datang ya dari luar Mekah mengunjungi anaknya Ismail di Mekah. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Nanti Kak Zen ceritakan. Yang jelas, derajat wahyu mimpi adalah yang paling rendah tingkatannya. Karena di atasnya mimpi yaitu malaikat Jibril menyerupai manusia datang menyampaikan wahyu. Di atasnya lagi malaikat Jibrilnya langsung datang berwujud malaikat, dan derajat tertinggi adalah Allah bertemu langsung dengan Nabi. Jadi mimpi adalah derajat paling bawah dalam menyampaikan wahyu. Nah, Nabi Ibrahim saat itu mimpi satu kali mimpi itu ya, tapi karena tahu itu mimpi datang dari Allah, langsung ia laksanakan tanpa bertanya dan tanpa protes. Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi putranya Ismail, lalu ia berkata kepada Ismail, "Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku sedang menyembelihmu. Lihatlah wahai Ismail, bagaimana menurutmu? Coba kalau kalian jadi Ismail, kira-kira jawaban kalian apa? Mau disembelih? Kalau ayahmu tanya, mau disembelih? Nah, mau? Paling kamu lari kan? Iya, saya tahu kok. Oh, disembelih? Enggak. Ismail tidak lari, tidak takut. Dia dengan tenang menjawab pertanyaan ayahnya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Bayangkan, Ismail yang masih remaja, yang masih belia, sangat bijak ketika ditanya oleh ayahnya untuk disembelih coba. Luar biasa, top, mantap. Ismail memang mantap, luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum mimpi atau wahyu ini datang, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melewati ujian-ujian yang begitu berat. Ujian apa coba? Yang pertama, ya, waktu masa mudanya Nabi Ibrahim pernah dibakar
dengan tumpukan kayu yang sangat banyak sampai Nabi Ibrahim tidak kelihatan, dibakar berhari-hari. Tapi biidznillah, dengan izin Allah, apinya tidak mempan membakar Nabi Ibrahim. Selamatlah ia. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu kalau akan diselamatkan oleh Allah. Ya taunya akan terbakar begitu saja. Tapi Nabi Ibrahim menjalani. Yang kedua, begitu menikah dengan Siti Hajar, ya setelah menunggu berpuluh-puluh tahun, ya sampai usianya ya sekitar tadi 83 tahun, ya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang mungil yang diberi nama Ismail. Nah, saat Ismail masih bayi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tengah gurun, ke tengah padang pasir yang masih sepi, kering, gak ada air, hanya sedikit perbekalan untuk Siti Hajar dan anaknya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, karena perintah Allah, mau tidak mau dilaksanakanlah dengan resiko apapun, meskipun dia tidak tega. Ya, karena perintah Allah dilaksanakan. Itulah keimanan Nabi Ibrahim. Nah, meskipun pada akhirnya ya Nabi Ismail yang bayi dan Siti Hajar diselamatkan oleh Allah dengan adanya air Zamzam. Nah, ketika Ismail remaja, Allah uji lagi Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelihnya. Nah, saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail masih remaja, ya bersiap-siap mereka menuju tempat penyembelihan di Mina. Ya, dalam perjalanannya ada sesuatu yang terjadi. Aku adalah setan yang akan menggagalkan penyembelihan Ismail. Kalau cegah Ibrahim dan akan goda dia agar tidak sedikit menyembelih Ismail. Di mana dia? Nah, itu dia. Ibrahim, jangan menyembelih anakmu. Kasihan dia. Dia masih remaja, masih imut. Daripada kau sembelih, biarkan dia terus hidup. Ibrahim, pindahkan aku. Ibrahim. Ya. Nah, adik-adik, ternyata setan berusaha menggoda Ibrahim dan Ismail dan ternyata gagal. Tapi ternyata setan nggak mau menyerah. Dia akan berusaha lagi menggoda Ibrahim. Apakah berhasil? Serius? Nah, kita lihat saja langsung ceritanya di TKP. Wah, aku belum nyerah. Akan bergoda lagi Ibrahim sampai aku berhasil menggagalkan misinya melindungi Ismail. Ibrahim, janganlah kau sembelih anakku. Kasihan. Jangan Ibrahim, kasihan juga istrimu. Istrimu gimana dong nanti ya? Jangan kau sembelih. Ibrahim.
ternyata setan gagal menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lega. Apakah setelah ini akan berhasil Nabi Ibrahim menuju tempat penyembelihan tanpa halangan? Tidak, ternyata adik-adik. Setan masih mau mencoba menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Apakah mempan godaan setan untuk yang ketiga kalinya ini? Kita lihat langsung saja di TKP. Aku belum nyerah. Ibrahim tidak akan bisa mengusirku. Akan mudah kamu lagi. Siap-siap dengan godaanku, Ibrahim. Hei, Ibrahim, jangan bersembelih anakmu, Ibrahim. Apakah kau tidak akan menyesal? Engkau akan membunuh anakmu sendiri. Ibrahim, Ismail adalah anak kamu satu-satunya. Jangan kau sendirian, Ibrahim. Ibrahim, dengarkan aku. Please, Ibrahim. Dengarkan aku. Ibrahim, aku ingatkan kamu lagi, Ibrahim. Kalau kamu tidak mendengarku, kamu pasti akan menyesal selama-lamanya. Ibrahim, Ibrahim. Aku menyerah. Menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Nah, ternyata setan gagal total. Dia akhirnya menyerah setelah dilempar batu 7 kali oleh Nabi Ibrahim yang ketiga kalinya. Kasihan ya setan ya. Ya, setan ternyata gak pernah menyerah ya. Jadi kalian jangan menyerah. Meskipun belajar di rumah, harus tetap semangat. Setan aja semangat, masa kalian manusia gak semangat? Semangat ya. Oke, semangat. Sip. Nah, adik-adik, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun sampai di tempat penyembelihan. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega menyembelih Ismail, tapi karena keimanannya yang begitu kuat, ketidaktegaannya itu disingkirkan. Diletakkanlah Nabi Ismail di pembaringannya. Kepalanya Nabi Ismail, ya, Ismail yang masih remaja itu, pelipisnya diletakkan di tempatnya. Sengaja wajahnya tidak dihadapkan ke Nabi Ibrahim agar Ismail tidak melihat wajah ayahnya, dan Ismail juga tidak melihat pedang yang akan digunakan ayahnya untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil pedangnya. Tunggu sebentar, jangan tenang. Oke, kita lanjutkan cerita. Nabi Ibrahim sudah menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan ini. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan lain karena ketaatannya. Dia dengan ikhlas mengorbankan anak satu-satunya saat itu demi kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pisau atau pedang yang sudah diasahnya dengan sangat tajam agar tidak menyakiti Ismail pun disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sungguh ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus anak tersebut dengan seekor sesembelihan yang besar. Tak lama kemudian diutuslah seekor kambing yang besar untuk menggantikan Ismail. Lega sekali Nabi Ibrahim. Ternyata itu adalah ujian dari Allah untuk membuktikan keimanan Nabi Ibrahim. Yang merasa lega, Allah mengganti putranya yang sangat dicintainya dengan seekor kambing yang besar. Di detik-detik akhir, saat puncak ujian itu tiba, bahkan Nabi Ibrahim AS tidak tahu sama sekali kalau nantinya anaknya Ismail tercinta akan digantikan posisinya dengan seekor kambing. Itulah keluar biasaan akhlak, budi pekerti, dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail demi kecintaan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sabar menghadapi ujian demi ujian yang datang menimpa kita dan keluarga kita? Pandemi COVID-19 ini adalah ujian untuk kita semua. Adik-adik semua, kamu semua ini sedang diuji oleh Allah. Apakah kalian mengeluh atau kalian sabar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalani semuanya dengan sangat ikhlas? Kalau kalian diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, artinya kamu sedang dinaikkan derajat keimanannya. Allah ingin melihat sikap hambanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang beriman. Semua orang memuji Ibrahim, Nabi Ibrahim hingga kini, baik itu orang Islam, Nasrani, Yahudi, semuanya memuji Nabi Ibrahim. Bahkan dalam surat kita sering kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tahiyat. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilur Rahman atau kekasih Allah, dan Nabi Ismail anaknya pun luar biasa bijak seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian cerita tentang Nabi Ismail. Baik adik-adik, apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Ya, ternyata tadi apa? Keimanan yang luar biasa mengalahkan segala-galanya. Oh ya, tadi ada setan menodai Nabi Ibrahim ya, dilempar 7 kerikil ya oleh Nabi Ibrahim. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah dalam prosesi lempar jumroh saat menunaikan ibadah haji. Nah, itu adalah simbolisasi bagaimana kita semua melawan setan yang menggoda. Nah, ada jumrah pula, wusta, dan aqobah. Nah, itulah dia sejarahnya. Jadi ceritanya awalnya begitu ya, sebelum proses ibadah haji itu ya. Nah, jadi awalnya dulu adalah kisahnya Nabi Ibrahim saat mengusir setan yang akan menggodanya untuk menggagalkan rencana penyembelihan Ismail. Nah, saat
Siti Hajar ya, ibundanya Ismail pun juga diabadikan dalam sa'i, lari-lari kecil antara dua bukit. Ya. Nah sekarang saatnya kuis yang Kak Z janjikan tadi di awal. Oke. Pertanyaan pertama, dicatat ya, Mas, Mbak. Mana? Pulpennya udah belum? Pensil? Kertas? Oke, catat ya. Pertanyaan pertama, siapa nama ayah Nabi Ismail alaihissalam? Pertanyaan kedua, di manakah Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih? Ayo, dengerin nggak tadi ceritanya? Dengerin pasti tahu lah. Kalau nggak dengerin, putar ulang dari awal. Ya, tulis jawabannya. Pertanyaan kedua ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Berapa jumlah batu atau kerikil yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk mengusir setan? Ada berapa? Ayo, hitung nggak tadi? Ayo, coba. Kalau kamu lupa, diputar lagi. Tadi berapa kali tuh? Ya, tadi juga sudah kasih sebutkan tadi jumlahnya berapa kali? Nah, berapa kerikil maksudnya? Ya, dalam lempar yang tadi pertama, kedua, ketiga itu sama jumlahnya tuh. Berapa kerikil? Nah, hitung ya, tulis. Dan yang keempat, pertanyaan pamungkas terakhir, ya, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari kisah heroik Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tadi? Sudah tulis ya? Oke. Jawabannya sekarang setelah kalian tulis, serahkan ke orang tua kalian masing-masing. Ya. Nanti dikoreksi sama orang tuanya. Oke. Nah, kalau jawabannya benar semua, nanti minta orang tua hadiahnya ya. Jadi kalau benar semua, minta hadiah ke orang tua kalian masing-masing. Ya. Selamat bagi yang jawabannya benar. Selamat sudah mendapatkan hadiah dari orang tua masing-masing. Tepuk tangan. Sip, kalian memang anak solih-solihah, pinter-pinter semua, menyimak ceritanya Kak Zen dari awal sampai akhir. Mantap, jos kan bos. Ya, sekian ya cerita atau kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita manfaatkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada keperluan penting. Oke, di rumah saja. Oke, jangan lupa sholat 5 waktu dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari Kak Zen, mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.